Baik, ketua kelas silakan pimpin doanya. Siap, gerak. Doa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu absen dulu. Aldi. Hadir, Bu. Iya, Aldi. Amanda. Hadir, Bu. Dian. Hadir, Bu. Iya. Deca. Hadir, Bu. Iya. Eni. Yuke. Hadir, Bu. Iya. Yuan. Hadir, Bu. Iya. Coba semangat dulu. Semangat. Semangat. Baik ya. Sebelum melanjutkan pelajaran, mari kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Baik, silakan berdiri anak-anak. Baik, silakan duduk kembali. Itulah ya lagu Indonesia Raya. Baik, sebelum kita melanjutkan ke materi yang akan kita pelajari, ada yang tahu pelajaran minggu sebelumnya tentang apa materinya? Teks anekdot. Apa itu teks anekdot? Tentang cerita rakyat, Bu. Tentang cerita rakyat ya. Misal dalam sebuah cerita rakyat yang berjudul Malin Kundang misalnya ya. Malin Kundang itu ada yang tahu ceritanya? Tidak. Kita ibu cerita sedikit ya. Misal di sebuah desa hiduplah seorang ibu dan anak yang kehidupannya sangat miskin. Di dalam sebuah cerita tersebut, itu cerita rakyat ya. Di dalam sebuah cerita tersebut, anak dan ibu tadi dia hidupnya sangat miris. Kemudian anak tadi berceritalah dengan ibu tadi. Bu, bagaimana kalau saya berangkat ke kota untuk mencari nafkah? Ibunya menjawab, silakan ya, silakan pergi. Nah, sesudah itu anaknya tadi berangkat ke kota, sampai ke kota. Tadi anaknya berangkat ke kota, kemudian ibunya ditinggal sendiri di sebuah desa tadi ya. Sampai ke kota tadi, anaknya tadi dapatlah satu
jodoh, yang jodohnya itu layaknya putri yang sangat kaya raya. Nah, dipinanglah oleh si maling kundang tadi. Jadi berhiduplah tidak lama kemudian dia minang si gadis cantik kaya raya tadi ya. Kemudian dia menikah, hiduplah di sebuah rumah mewah. Tidak lama kemudian ada seorang ibu yang kucel, pakaian layaknya pengemis ya, yang mencari anak tadi yang tidak pulang-pulang tadi. Nah, dari sebuah cerita ini kita simpulkan anak tadi tidak mengenal si ibu tadi ya. Itu kita simpulkan oleh dia sudah meminang seorang gadis yang kaya raya tadi ya. Itu ya, simpulkan cerita tentang Anekspor tadi ya. Baik anak-anak, sekarang kita akan memasuki materi yang akan kita pelajari saat ini tentang teks eksposisi. Ada yang tahu tentang teks eksposisi? Tidak, Bu. Belum belajar. Belum belajar. Oh, kenapa belum belajar? Sudah ya. Sekarang kita untuk teks eksposisi itu adalah dia merupakan sarana tentang efektif. Tahu tentang efektif, kata yang dilakukan dengan baik ya. Kemudian ada lagi tujuan pembelajaran tentang teks eksposisi ini. Tujuannya adalah mengidentifikasi teks eksposisi dan strukturnya. Yang kedua adalah mengevaluasi teks, tujuan mengevaluasi teks eksposisinya ya. Dalam yang pertama tadi Bu jelaskan tentang tentang struktur ya. Struktur teks eksposisi itu terbagi menjadi 3 ya. Yang pertama ada tentang tesis, tentang argumen, tentang kesimpulan. Gitu ya. Ada yang paham tentang teks eksposisi? Belum, Bu. Belum. Kemudian dari tujuan pembelajaran tadi ada 2 ya. 2 yang kita pelajari itu ya. Paham? Nah, sekarang kita masuk ke materi selanjutnya. Materi selanjutnya itu tentang ciri-ciri eksposisi. Nah, ada yang tahu salah satu ciri-ciri teks eksposisi? Belum belajar, Bu. Saya, Bu, Ya, menjelaskan berbagai informasi tentang pengetahuan. menjelaskan Berbagai informasi tentang pengetahuan ya. Itu salah satu ciri-ciri teks eksposisi. Kemudian dari penjelasan Melda tadi kita beri tepuk tangan dulu. Ya. Sekarang perhatikan video berikut untuk kalian simak.
di mana pada kesimpulan dalam video teks eksposisi tersebut dia menyampaikan informasi, pengetahuan atau argumentasi untuk tentang pengetahuan struktur. Misalnya kita mempunyai gagasan dalam menyimpulkan poin-poinnya saja, itu ya kesimpulan dalam teks eksposisi tersebut. Sekarang kita mengadakan ranking untuk sebelum mengadakan kelompok ya. Silakan berdiri. Untuk mengasah otak ya. Perhatikan ya. Gunanya kita untuk mengadakan kelompok itu mengadakan sebuah diskusi ya, pemecahan masalah yang kita tidak tahu itu dijadikan satu kelompok. Jadi
silakan dijelaskan. Ya. Untuk tesis, derasnya hujan disertai angin kencang membuat banyak pohon tumbang. Pohon tumbang itu kerap kali menghalangi jalan raya sehingga menimbulkan kemacetan. Pada Rabu 12 Maret hujan deras dan angin kencang telah menumbangkan sebuah pohon di depan sekolah Al-Azhar. Rangkaian pohon besar tersebut tepatnya telah menusuk jalur bus. Korban jiwa atas kejadian ini. Kesimpulan, namun bus Transaksi Jakarta dari arah CSW menuju Bundaran Senayan jalan terpaksa melewati jalannya umum. Penegasan ulang, ironisnya dinas utamanya yang bertanggung jawab. Baik ya, kita kasih update dulu. Setelah hasil diskusi kelompok kinestetik, sekarang kelompok audio akan membacakan hasil diskusi mereka. Silakan. Ayo yang lain perhatikan ya. Presentasikan. Apa yang dimaksud dengan teks eksposisi? Bagaimana bentuk teks eksposisi? Apa yang membedakan teks eksposisi dengan teks lainnya? Dalam kehidupan sehari-hari, tentu kalian banyak membaca sebuah informasi di surat kabar, majalah, artikel, atau media lainnya. Namun seringkali hanya sekedar membaca saja, tanpa tahu jenis teks tersebut. Unsur pembangun teks eksposisi: pendapat, opini, gagasan, penjelasan fakta. Ciri-ciri teks eksposisi: 1. Bersifat informatif. 2. Bersifat objektif dan netral. 3. Penjelasan disertai dengan data-data yang faktual. Ya, itulah itu kelompok dari audio. Sekarang terakhir kelompok visual yang mendengarkan dari cerita teks eksposisi. Silakan. Menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Kebersihan sekolah adalah salah satu dari beberapa faktor penting untuk menciptakan kenyamanan di lingkungan sekolah dan sekitarnya. Paragraf kedua. Di kelas biasanya dilakukan pembagian tiket per hari. Menjaga kebersihan untuk itu, petugas tiket biasanya akan bertugas mengangkut, menghapus papan tulis, dan mempersiapkan alat tulis guru. Salah satu manfaatnya yaitu membuat hubungan sesama murid, sesama guru, dan antara murid dan guru semakin akrab. Kebersihan adalah usaha manusia sehingga lingkungan tetap sehat, terawat secara terus-menerus. Iya, setelah hasil dari visual kita. Ya, dari ketiga kelompok ini ada yang menanggapi salah satu kelompok? Belum? Belum. Ya. Dari tiga kelompok kita memberi kelompok visual itu sudah bagus, tapi cara penyampaiannya kurang jelas. Kemudian kelompok kinestetik itu sangat jelas, dia membuat 3 rangkaian, yaitu tentang struktur tesis, rangkaian, kemudian kesimpulan, di mana ketiga ini yang disampaikan oleh kelompok kinestetik tadi itu sudah bagus ya, sudah bagus, sudah menguasai materi. Yang ketiga, yang terakhir itu kelompok audio, dia melihat video, menyimak ya, dia menyimak
keseluruhan isi tulisan tes di atas termasuk di bagian apa ya Bu? Ya, ada yang bisa jawab? Saya Bu, Ya, silakan. termasuk KR dalam struktur dan eksposisi. Iya, yang dimaksud Febri tadi itu salah satu ketiga struktur teks eksposisi ya. Kembali tempat duduk masing-masing. Dan bagaimana tentang diskusi kita tadi? Puas? Masih semangat? Kemudian untuk selanjutnya materi kita akan membahas tentang pembelajaran diskusi ya. Baiklah ya, untuk materi ini cukup sampai di sini. Ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 12 pimpin doanya. Siap, gerak.